Saya 5 bab nggih, niki ngomong 5 bab. Wis kudu menggok nasihat suami istri ya, Pak Lur. Ini kayaknya waktunya habis kita saudara jamaah. Harus ada jilid 2 ini saudara jamaah. Oke, tentang 5 bab saudara jamaah. 5 bab ini adalah kalau menurut ilmu Quran hadis itu murni ijtihad imam. Halo, apa 5 bab itu saja jamaah? Murni ijtihad imam. Jadi bukan bid'ah. Halo, bukan bid'ah. Kalau ada orang ngomong bid'ah, oh 5 bab itu bid'ah, itu berarti omongannya gak gawe dalil, pengawuran tur lolak-lolok para sedulur, ngobloki para sedulur. 5 bab itu nggak ada di zaman Nabi. Sopo sih ngomong 5 bab ini zaman Nabi? Sopo? Ya toh, titik zaman Nabi gak enek, zaman Nabi gak enek. Apa kamu urip zaman niku lho? Lahir ae guru ngomong titik ngomong zaman Nabi gak enek. Jadi jangan mudah ngomong zaman Nabi gak enek para sedulur. Wong ngomong zaman Nabi gak enek kemoncolan para sedulur. Jadi 5 bab ini murni ijtihad imam. Imam kita yang kita baiat yang pertama itu berijtihad. Bagaimana sih peraturannya Allah Rasul itu bisa berjalan? Beliau berijtihad wis 5 bab aja. Dan ini saudara rumusan yang dahsyat. Rumusan dahsyat, kalau nggak Allah kasih ilham nggak mungkin. Yang pertama ngaji Quran hadis. Kita buktiin saudara berdasarkan definisinya ijtihad. Ngaji Quran hadis itu perintahnya siapa saudara jemaah? Allah Rasul. Allah merintah, Rasul merintah. Perintah nama buatan Rasul. Perintah. Ya toh? Carilah ilmu. Ilmu itu hanya Quran, hadis dan ilmu pembagi waris yang adil. Carilah itu perintah Allah. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nah, supaya jamaah ini bisa mencari ilmu sesuai perintahnya Allah Rasul, imam ijtihad, jamaah harus usaha mengaji Quran, hadis. Kalau sudah ngaji harus diamalin. Mengamalkan Quran itu perintah Allah Rasul apa bukan? Perintah Allah Rasul. Lah imam ijtihad, jamaah yang sudah ngaji supaya usaha mengamalkan apa yang sudah dikasih sakpol kemampuan. Membela itu juga perintah Allah Rasul. Wah, ayatnya itu ratusan saudara, hadisnya ribuan, bahkan ada kitabnya, Kitabul Jihad, bab masalah pembelaan. Nah itu. Yang kelima sambung jamaah. Lah ini saudara yang perlu diterangin. Oh yang keempat, yo. Yang keempat sambung jamaah. Berarti langsung tangi deh. Yang keempat sambung jamaah, saudara jamaah. Ini sambung jamaah ini perintahnya Allah langsung. Nanti saya terangin. Makanya imam, ya toh, imam itu mengijtihadi jamaah supaya mengadakan sambung jamaah. Yang terakhir taat Allah Rasul imam. Ya, itu juga perintahnya Allah. Jadi 5 bab ini murni ijtihad. Kalau sampean ngomong 5 bab itu zaman Nabi gak ada, kita aja tahu kalau 5 bab zaman Nabi gak ada. Terus, lah yang kamu kaji Bukhari itu zaman Nabi apa sudah ada? Sama nenten apa dereng Bukhari belum? Ada apa belum? Jawab sing teman Pak Lur. Bukhari pada zaman Nabi itu sudah ada apa belum? Belum. Wong Bukhari iku yo keri-keri ki uripe yo. Jadi kalau kamu dikit-dikit ini zaman Nabi enggak ada, ini zaman Nabi enggak ada. Bukan. Ya, jangan mudah-mudah mau zaman Nabi enggak ada. Bukhari itu zaman Nabi enggak ada, Muslim zaman Nabi enggak ada. Mushaf Quran itu loh zaman Nabi enggak ada. Enggak ada. Quran itu semua di dada, ditulis di kertas, di daun-daun, di kulit-kulit kambing. Terus Abu Bakar berijtihad membuat mushaf Quran. Hadis dulu itu ya berserakan di ulama-ulama itu. Terus Bukhari berijtihad. Pertama yang ijtihad itu Mu'atta. Dia berijtihad ngumpulin hadis. Gak urut saudara hadisnya itu. Lah Bukhari karena guru atasnya sudah banyak
memilah-milah berdasarkan bab-babnya, karena ada hadis itu yang sunan-sunan itu ya nggak berdasarkan ininya kitabnya. Jadi kalau kita sholat, kita zakat, enggak, pokoknya apa sing diolehi ya ditulis nduk kono, kadang ilmune nduk kono, nduk kene, nduk kono, nduk kono. Nah itu. Lah itu murni ijtihadnya ulama hadis. Ijtihad. Halo? Ijtihadnya ulama hadis supaya hadis ini enggak hilang, terus dibukukan. Itu bukan bid'ah. Udah napa mboten Rasulur? Ijtihadnya ulama hadis berijtihad, daripada hadis ini hilang saya kumpulin, saya pilih yang soke, setiap mau tulis saya sholat 2 rakaat. Bukhari itu ya hafal 300.000 hadis. Hidupnya Bukhari itu hafal sampai lebih dari 300.000 hadis. Beliau hanya menulis di Bukhari sendiri itu cuma 3.000 hadis, diulang-ulang. Itu ijtihadnya ulama hadis. Utsman bin Affan itu menulis Quran berdasarkan ijtihadnya Utsman waktu itu. Zaman Nabi nggak ada, tapi ini bukan bid'ah, ini ijtihad, murni ijtihad. Lah 5 bab ini ijtihadnya imam kita supaya jamaah yang dipimpinnya ini bisa mempraktekkan peraturan Allah Rasul. Caranya dibuat apa? 5 bab. Nah itu berarti 5 bab lebih penting daripada rukun Islam. Ora. Rukun Islam ya penting, karena rukun Islam itu bikinannya Allah Rasul. Nggih napa nggih? Lah 5 bab ya penting kanggone wong jamaah. Lah itu yang digede-gedein 5 bab rukun Islamnya apa bisa apa apal? Sama apal enggak rukun Islam saudara jamaah? Apa nama buatan? Napa sing pertama rukun Islam? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Iso. Wong jamaah iso rukun Islam Rasulullah. Iso temenan di bae. Lah ngono wong ngomong wong jamaah rukun Islam ae gak ro 5 bab tok, diganti rukun Islami ambek 5 bab. Enggak. Syariatnya diganti itu enggak, rukun Islam ya tetap syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Bahkan kita ini lebih tawartib saudara. Lebih tawartib. Nah ini jilid 2 nanti saudara jamaah bahas masalah itu jilid 2 saudara. Balik jilid 2. Apa enek temen jilid 2. Bukan. It was another man just said man. I didn't say I'm coming here no. I just say ada jilid 2. Bismillah, muga-muga paring barokah. Kopine enak Rasulullah. Muga-muga paring sing gawe kopi iki paringi barokah uripe Rasulullah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya 5 bab ya. Saya tidak membahas 5 bab secara rinci ya. Saya hanya membahas ini insya Allah di jilid 2 saudara jamaah membahas 5 bab secara lengkap. Saya hanya membahas 5 bab, bab pertama dan bab keempat, yaitu perbedaan bab pertama dengan apa? Bab keempat. Apa yang bab yang pertama apa saja mah? Apa yang pertama? Lah ngono yang jawab sing kena ora mengaji. Ngaji apa? Lho gitu. Saya ngomong gini soalnya ini ngomong hukum ya. Jadi kalau ngomong hukum itu nggak boleh implisit, harus eksplisit, ya toh? Apa? Iya harus di stressing yang kuat, mengaji Quran hadis. Jadi bab pertama adalah mengaji Quran hadis, bab ketiga adalah, bab keempat adalah sambung jamaah. Jadi gini ya, saya cerita sambung sekarang sebelum saya ngomong haji. Sambung jamaah itu perintahnya Allah. Surat An-Nur ayat 6263. Bunyi ayatnya itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih
wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum wastaghfirullah innahu ghafurur rahim. La taj'alu, seterusnya itu. Jadi sesungguhnya orang iman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau ada amrin jami', amrin jami' itu perkara yang disepakati, mereka tidak akan tidak hadir kecuali dengan izin. Kalau ada orang nggak hadir sambung jamaah amrin jami' itu kok izin, itu menandakan dia itu iman ala Rasul. Terus ini penting bagi imam-imam ya, kalau ada orang izin kepadamu Muhammad untuk tidak datang di amrin jami', kalau kamu izini harus kamu mintakan ampun kepada Allah. Imam-imam mriki sampun ngoten apa dereng? Ayat ini menandakan bahwa gini loh ya, kedudukan hukum ya, orang iman mendirikan jamaah konsekuensinya harus ada namanya amrin jami', sambung jamaah. Ini sudah dikerjakan bukan hanya sejak Rasulullah SAW, ini sudah dikerjakan sejak nabi-nabi dulu yang mendirikan keimaman. Jadi sejak Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh itu sudah ada jamaah. Salah satu kemutlakan keharusan konsekuensinya mendirikan jamaah itu harus ada sambung jamaah, namanya amrin jami'. Kenapa disebut amrin jami'? Amrin jami' itu adalah peraturannya Allah, tetapi waktu dan tempatnya diserahkan kesepakatan antara imam dan jamaah di situ, makanya disebut amrin jami'. Kita ngomongnya sambung jamaah. Kalau Ikhwanul Muslimin itu ngomongnya itu halakoh. Kalau Hizbut Tahrir itu salah ngomongnya liko. Itu sambung itu saudara. Yang dipakai ayatnya ini amrin jami'. Jadi sambung jamaah bukan harus jadi jamaah kita saudara, itu sudah ada dulu-dulu dan perintahnya Allah. Konsekuensinya orang mendirikan jamaah ini harus ada amrin jami'. Alhamdulillah kita sudah begitu saudara. Kalau tidak ada amrin jami' nggak berlaku. Imam tuh nggak bisa ijtihad, jamaah nggak bisa menyaksikan keaktifan imam, nggak bisa. Jadi sambung jamaah itu duduk di tengah saudara, perintahnya Allah langsung. Ya kemoncolin zaman Nabi nggak ada amrin, nggak ada sambung jamaah, nggak ngaji surat nur deh bos lur, nggak moco apa keterangannya, nggak moco sarai, nggak mangkul. Imam kita itu bukan bodoh saudara jamaah ya, atau imam kita itu hafal Quran, hafal kilo asyaro, hafal hadis, hafal, dan beliau memberikan ilmunya itu dikekno blah gitu, PN gitu ngono ya desa kuning ini kurang enek bos lur. Kita panggil lur kon ngapalno hadis lola lali ya bro. Nah itu makanya sejamaah kita syukur pol di dalam jamaah ini ada amrin jami', sehingga saudara jamaah, sehingga kita kalau ada amrin jami' ya, amrin jami' itu ini sekarang udah mulai perbedaan amrin jami' dengan ini mengaji. Amrin jami' itu adalah perkara yang disepakati, tidak harus mengaji. Halo? Apa ngomongnya? Tidak harus mengaji. Jadi kalau ada amrin jami' isinya nasihat tok, atau suruh baca Quran, atau suruh omong-omongan yang penting tidak maksiat, itu cukup. Atau amrin jami' suruh amal sholat tok, boleh. Sehingga saudara jamaah ya, saya sendiri itu sejak Bajuri ini mangkul dari Bajuri saya jamaah, yang namanya amrin jami' bagi saya itu adalah acara yang sakral. Saya mendatangi undangannya Allah, bukan imam kelompok saya, bukan imam desa saya, bukan imam daerah saya. Saya mendatangi undangannya Allah. Kalau diatur jam 8 di situ, ya sudah saya jam 8 duduk di situ. Sampai jam 10 ya sampai jam 10. Tidak peduli dibuka imamnya belum datang atau belum datang, saya datang. Itu
attitude saya sejak dulu saudara. Karena apa? Saya nggak mendatangi imam, saya nggak mendatangi pembukaan pengajian kelompok, enggak. Saya mendatangi amrin jami. Disuruh ngaji alhamdulillah, disuruh amal soleh alhamdulillah, disuruh apa aja, disuruh duduk-duduk alhamdulillah. Lah, ngaji itu 5 bab yang berpoin sendiri. Jamaah jangan protes ke imamnya, ini katanya pengajian kok nggak ada ngaji sih. Ngaji itu 5 bab ini, ngaji itu sendiri. Ngaji Quran hadis, mengamalkan Quran hadis, bela Quran hadis, sambung jamaah. Kalau orang lama saudara jamaah, kebanyakan orang lama dulu itu selalu punya acara ngaji, manggil mubalek pribadi setiap subuh, ngaji Bukhari, ngaji Muslim, ngaji apa, kan gitu kan. Itulah yang namanya ngaji. Mengaji itu yang bisa memberikan apa, mengajar, yang tidak bisa belajar kalau nggak ada yang mengajar belajar, deres. Sambung jamaah itu urusan amrin jami. Ada pengajian atau tidak pengajian kita harus datang. Jangan nuntut pengajian di amrin jami. Tapi kalau amrin jami ada pengajian, alhamdulillah, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Kalau sampean jaganya khatam Quran dari pengajian kelompok, ora iso sawi katami para sedulur. Nggih napa nggih? Sawi nek pengen khatam yo asrama. Ya kalau kita di Australia, kalau dulu di sini kan remaja ya. Saya di sana itu gini ya, asrama itu saya ngomong kita di Australia, maksudnya saya itu keimaman almarhum itu saya jaga sejamaah. Di Australia itu sepanjang tahun kita punya asrama. Dalam 1 bulan itu kalau waktu daerahan Kediri, jamaah semua asrama. Semua jamaah, anak kecil, yang tua, yang muda, pokoknya semua jamaah kayak gini. Asrama Quran sehari. Asrama Quran sehari, datang jam 8 atau jam 9, karena sana itu kalau summer sama winter beda saudara. Jam 8 atau 9 sampai asar. Seharian, makan bawa sendiri-sendiri. Ya karena kayak piknik saudara. Jamaah buahnya itu bawa makanan sendiri-sendiri, ada yang bawa pecel, ada yang bawa karedok, ya toh. Karedok itu asalnya Jawa Timur saudara. Karedok itu asalnya Jawa Timur. Jadi kan pecel entahan para sedulur, iya. Nah terus bikin di Jakarta, ini makanan apaan nih kok mentah-mentah, pecel kok mentah-mentah, maksudnya kan pecel kan matang-matang. Ini namanya apa ini? Karek baduk kayak takon. Oh karedok. Karek baduk ngomong kayak mang. Oh karedok ya namanya. Tapi aku cari arek-arek. Sorry Bu Hikayat. Insya Allah bisa nangkep nggih tentang 5 bab ini saja jamaah. Saya tidak membahas 5 bab satu persatu ya. Sebagai fungsinya 5 bab dalam jamaah itu insya Allah jilid 2. Tapi saya hanya membahas posisinya. Bahwa mengaji itu kewajiban kita. Kita harus nyari ngaji, nggak boleh jangan hanya nunggu sambung. Kalau sambung jamaah itu perintahnya Allah. Perintahnya Allah. Nah di situ sambung jamaah, mau diisi ngaji, mau dinasihat, mau baca teks, mau apa itu terserah imamnya. Sampean datang bukan untuk imam, sampean datang untuk Allah. Karena apa? Sambung jamaah itu peraturannya Allah. Sampai imam jodoh jamaah, kamu kalau dimintai izin oleh jamaahmu tidak datang amrin jami, kamu mintakan ampun kepada Allah. Karena apa? Kamu nggak punya hak untuk ngizini orang itu sebenarnya. Cuman karena manusia nggak bisa izin langsung ke Allah, disuruh izin ke imamnya. Tapi imamnya diperintah mintakan ampun dia kepada Allah, wastaghfir lahumullah. Jadi kalau ada orang izin nggih sampean dongakno Allahumma ighfir lahu. Yes, moga-moga sampean di ngapura kali Gusti Allah. Sampean ngomongin ngono kok Lur. Wong di ngono izin terus moga-moga sampean di ngapura Gusti Allah insyaallah printing-printing saudara. Moga-moga dawa umurmu di ngapura Gusti Allah makanya. Nah, ada orang yang datang izin ke Bapak Imam dulu kan, izinnya maksa Rasulullah. Wah ini badai daftar tentara nih, nggak iso sambung, nggak iso jumatan, nggak iso itu.
Muga-muga dawa umurmu ngono tok lho. Kok muni yo ngono tok enggak, muga-muga dawa umurmu ngono tok. Soalnya dipenggak yo gak iso lho. Ya waktu itu loh, tapi ya sekarang kan banyak caranya. Daftar tentara masih kadang pelatihnya ya jamaah, kadang ada jamaah yang ikut daftar jadi bisa jumatan. Para dulu itu susah nyari itu saudara. Jadi kalau ada jamaah izin, ayo coba ikuti saya. Allahumma ighfir lahu, mari. Allahumma ighfir laka. Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir lak. Laki itu ya, laki itu bisa kalau laki-laki ya laka, kalau perempuan ya laki. Nek mboten saged nggih. Pak niku kula izin menyang jamaah nggih, mboten napa-napa muga-muga paring ngapura nggih. Gak enak rek dijaluk. Wis mboten sida izin kula. Soale ijine Pak Nur jane mek tamu. Ora tamu iso dikandani. Aku jenek pengajian yo, engko mari yo ngono, mari pengajian yo. Dek kalau tamunya butuh dengan kita yo tanu sik aku ini acara iki ngaji. Ngono wae lho kok malah golek kesempatan alasan ben gak teko sambung. Mami jamaah kan ngono golek acara supaya iso izin sambung lho. Saman kalau sudah tahu kedudukan ini saudara jamaah, saman menyesal meninggalkan sambung jamaah itu menyesal. Karena itu undangannya Allah saudara. Sambung jamaah itu undangannya Allah. Acara sakral, kita mendatangi acara yang punyanya Allah. Amrin jami. Sampai kalau kita nggak datang itu izinnya Allah memerintah imam untuk memintakan ampun kepada orang itu. Makanya sing sambungin bolos walur teko Rasul. Ya toh? Saya ini belum, insya Allah belum sampai ini menerangkan perjalanan akhirat sudah jam waktunya nggak cukup. Ya toh? Insya Allah one day saya kalau punya kesempatan saya akan terangkan sudah jamaah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah saya tutup doa nanti setelah season yang paling akhir. Dari saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi jam 7.30 nggih. Mudah-mudahan paring kesehatan, kewarasan, kelancaran, keamanan, kebarokan. Kalau ada kata-kata kurang berkenan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.